semuanya, selamat datang di podcast Kopi Cimsa UKDW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sera selaku moderator pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang ramai dibicarakan di tengah masyarakat mengenai Universal Health Coverage. Dengan tema, Hear the Society, Health Without Borders, The Role of BPJS in Society. Dan pada kesempatan kali ini, kita kehadiran dua narasumber yang sangat mumpuni di bidang tersebut. Di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Idar Aris Munandar selaku Kepala BPJS Cabang Yogyakarta. Di sebelah kiri saya ada Dr. Miss Grace Sira, Master of Health Policy and Management. Terima kasih Bapak, terima kasih Dokter sudah menyempatkan waktunya datang kesempatan kali ini, dan terima kasih sudah mau menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, hari ini juga kita kedatangan teman-teman dari Zoom. Kita disiarkan secara langsung oleh Zoom. Terima kasih teman-teman yang ada di Zoom untuk menonton dan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, seperti aktivitas Cimsa pada biasanya yang berbasis data, kita akan melakukan pre-task terlebih dahulu. Nanti link pre-task akan dikirimkan di kolom komentar dan teman-teman bisa mengisi pertanyaan di kolom komentar di Zoom. Nah, sambil kita menunggu teman-teman mengisi link pre-task yang ada di Zoom, saya ingin menginformasikan bahwa Skopi Cimsa Nasional dan Skopi Cimsa UKDW sedang mengadakan campaign yang bertajuk dengan Universal Health Coverage. Dan pada podcast kali ini itu adalah salah satu upaya Skopi Cimsa UKDW dalam rangka memeriahkan campaign Cimsa Nasional dan juga Cimsa UKDW. Dan tadi saya sudah memperkenalkan narasumber secara singkat dari Bapak Nandar dan juga Dr. Grace. Mungkin sekarang kita akan berkenalan lebih jauh lagi karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Bapak Nandar terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Oh baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kami, Dr. Grace, mohon maaf bila ada salah nama. Kemudian Kak Sera, dan teman-teman dari Cimsa dan UKDW yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, barokah, karunia serta kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam podcast bersama Cimsa dan Universitas Kristen Duta Wacana di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memperkenalkan diri, biasa di BPJS Kesehatan, Dr. Grace, itu kami ada namanya budaya sendiri, namanya kita memberikan pantun. Jadi izinkanlah, karena ini sudah dibuat pantun sama teman-teman, 3 hari 3 malam sambil megangin lilin untuk buatin pantun. Saya izin ngasih pantun buat teman-teman di sini ya, saya khususkan buat di sini. Yang bisa ngomong cakep gitu ya. Oh ya, jangan lupa cakepnya ya teman-teman sekalian, ya ampun, makasih. Di Yogyakarta udara sejuk. Cakep. Kampus UKDW tempat berbagi ilmu. Cakep. BPJS Kesehatan jadi penunjang. Cakep. Jaminan kesehatan untuk kita semua. Makasih. Biasanya kita 3. Oh 3, oke baik. Mentari pagi di kota Jogja. Cakep. UKDW tempat menempa jiwa. Cakep. BPJS Kesehatan hadir memberikan bahagia, jaminan kesehatan yang sangat mulia. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Oh iya, terakhir ya. Burung pipit terbang berkelana. Cakep. UKDW tempat belajar bersama. Cakep. Dengan BPJS Kesehatan kita tenang sentosa, jaminan kesehatan untuk seluruh Nusantara. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya M. Idar Aris Munandar. Mungkin teman-teman kakak-kakak sekalian, Bu Dokter, silakan memanggil saya dengan Nandar, Bapak Ibu sekalian. Saya bertugas untuk melayani Bapak Ibu sekalian, teman-teman kakak-kakak juga di siang hari ini memberikan pelayanan, terutama juga karena tugasnya saya, Bu Dokter, itu melayani di 3 daerah sebenarnya, Kabupaten Bantul, Kota Jogja, dan Gunung Kidul. Sebagai informasi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada 2 kantor cabang. Kantor cabang Yogyakarta dan kantor cabang Sleman. 2 ini setara.
kalau kantor cabang Sleman nanti bermitra dengan Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Tapi saya juga ada tugas tambahan juga melayani juga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi BPJS Kesehatan ini sekarang alamatnya di Gedung Kuning, dokter, yang Yogyakarta ini. Jadi kalau sebelahnya ada salah satu merek terkenal lah di sana, baju dan lain sebagainya, yang bisa kalau misalnya ingin kakak-kakak sekalian atau bapak ibu sekalian bersilaturahmi, kami sangat senang sekali untuk bisa mempelajari tentang jaminan kesehatan nasional. Kalau pengenalan pribadi, alhamdulillah saya masih punya satu istri ya, dengan 2 putri dan 1 orang putra. Dan oh ya, saya juga lulusan kedokteran, jadi tapi kuliah dulu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jangan tanya angkatannya, itu kayaknya agak gimana. Jadi insya Allah kita nanti bisa dalam kesempatan ini kita sambil belajar ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tentang program yang sama-sama kita luar biasa lah ini programnya, Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, atau teman-teman nanti mengenalnya dengan bentuk UHC, Universal Health Coverage, jadi Jaminan Kesehatan Nasional Semesta. Mungkin dari saya demikian, mohon maaf bila dalam pengenalan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Nandar, terima kasih pantun dan perkenalannya. Terima kasih. Mungkin sekarang boleh Dr. Grace dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Nandar sudah berkenan hadir di kegiatan kita pada siang hari ini. Teman-teman Cipsa juga, terima kasih untuk sudah memfasilitasi sebuah acara yang sangat pasti memberikan ilmu yang sangat bagus ya, karena masalah UHC atau Universal Health Coverage ini menjadi satu ilmu yang mungkin teman-teman tidak banyak terpapar di kampus, kan pasti banyak klinis. Tapi pada kenyataannya nanti dalam kegiatan kita pasti sebagai seorang dokter dimanapun teman-teman bekerja, teman-teman pasti butuh pengetahuan ini, karena ini menjadi yang akan bersinergi dengan kita ya. Rumah sakit tidak bisa hidup tanpa payer atau pembayar ya. Masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya UHC yang saat ini terlaksana. Nah, sebelum lebih lanjut kita kenalan dulu ya. Nama saya Dr. Grace. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, dan saya juga seorang klinisi juga di Rumah Sakit Pantirini Yogyakarta. Sangat senang bisa bergabung di kegiatan ini. Untuk background keluarga ya, saya juga sudah punya suami, saat ini bertugas di Kebumen. Kemudian saya juga punya putra, 1 putra dan 1 putri, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Grace, terima kasih juga Pak Nandar yang sudah berkenalan dengan kita. Nah, karena kita sudah saling kenal nih, maka langsung saja kita berdiskusi pada siang hari ini. Mungkin dari pertanyaan pertama, saya izin bertanya kepada Pak Nandar terlebih dahulu. Berbicara tentang Universal Health Coverage, saya izin bertanya, apa sih Pak visi misi utama BPJS Kesehatan dan bagaimana upaya strategis yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage itu sendiri? Baik. Mungkin dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Syera. Jadi betul ya, suatu program itu harus punya visi misinya tentunya dari sebuah organisasi. Dan alhamdulillah saya bersama teman-teman bisa bekerja dalam suatu organisasi atau institusi yang luar biasa. Jadi intinya untuk bisa memberikan penjaminan pelayanan kesehatan yang paripurna namanya, insya Allah seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada visi misinya dari BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam visi misinya BPJS Kesehatan itu menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Tentunya Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan apa sih arti makna dari visi misi ini? Visi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dinamis. Jadi kita harus bisa fleksibel dengan keadaan situasi apapun. Karena pasti dalam era namanya VUCA ini ya, dan Bapak Ibu sekalian, BPJS harus bisa bertahan dengan adaptasi dan fleksibilitas demi memenuhi kebutuhan dasar dari peserta CKN tersebut. Kemudian akuntabel, jelas-jelas.
sebelum saya ingin masuk ke akuntabel ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang ada di Zoom meeting, BPJS Kesehatan punya budaya organisasi. Jadi ada namanya integritas. Itu sangat kita junjung luar biasa, sehingga kita bisa bertahan sampai sekarang. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, itu menjadi modal kami. Kemudian ada juga pelayanan prima. Itu luar biasa. Bagaimana kita bisa melayani peserta JKN dengan bahasa kami, semoga itu melampaui harap. Itu yang kita ingin harapkan dari budaya organisasi ini. Kemudian kita ada kolaborasi seperti ini dengan kakak-kakak sekalian, kolaborasi. Kita bekerja sama dalam pemikiran yang sama terkait tentang jaminan kesehatan nasional. Karena JKN ini bukan milik BPJS Kesehatan secara undang-undang. Ini milik kita bersama yang harus kita jaga. Namun kita juga harus juga, nanti mungkin akan ditanyakan larinya kemana fleksibilitasnya dari BPJS Kesehatan itu. Berarti kita inovatif. Jadi berpikir terbuka, kreatif, dan persisten dalam menjalankan fungsi dari BPJS Kesehatan. Inovasi tetap harus ada dan beberapa inovasi nanti yang kita akan sampaikan. Nah, terkait nanti integritas, makanya kita akuntabel, terpercaya. Baik dari sisi pelaporan, sisi kita memberikan informasi dan lain sebagainya harus akuntabel. Nah, karena kita akuntabel, semua akan lari kepada terpercaya itu sendiri. Nah, kami juga ingin mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas. Jadi berkualitas itu pada posisi yang paling indah, paling enak dinikmati oleh peserta JKN, dan itu bisa tersedia dan bisa dinikmati oleh peserta JKN tersebut. Tapi juga kita berkelanjutan. Jangan sampai program jaminan kesehatan nasional itu, kami orang BPJS Kesehatan hanya sampai podcast ini, jangan. Tapi kita berkelanjutan sampai sampai anak cucu kita. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini harus kita jaga sustainable dari jaminan kesehatan nasional, berkeadilan. Jangan ada lagi gitu ya peserta, ini peserta JKN itu kelasnya kayak begini dan lain sebagainya. Tidak, kita sama. Bahwa pelayanan baik peserta umum dan peserta JKN tidak ada namanya diskriminasi dan lain sebagainya. Ini sudah disepakati oleh rumah sakit, dan inklusif, diterima oleh semua orang, betul ya. Jadi bisa diterima, dan apapun keinginan masyarakat itu bisa kita wujudkan di BPJS Kesehatan, terutama untuk penjaminan pelayanan kesehatan. Nah, pasti dari visi itu ada misinya. Misinya kami tadi sudah disampaikan oleh Kakak Sira. Apa sih misinya BPJS Kesehatan? Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi. Kenapa terintegrasi dan berbasis teknologi informasi? Karena zaman sudah berubah, Bapak Ibu sekalian. Dulu zamannya saya dengan Dr. Grace mungkin masih mengenal mesin ketik ya. Sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang sudah sistemnya teknologi. Jadi memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian misi yang kedua adalah menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan menyeimbangkan kami punya antara dana jaminan sosial dengan biaya manfaat yang terkendali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada amanah yang diberikan oleh negara kepada BPJS Kesehatan bagaimana mengoptimalkan biaya dana jaminan sosial ini. Tentunya harus bisa kita pertanggungjawabkan. BPJS Kesehatan bukan tukang bayar ya. Nah, tapi harus bisa dicek ulang atau di akuntabelnya harus terpercaya. Kemana ini alirannya dan lain sebagainya. Kemudian memberikan jaminan kesehatan yang tadi berkeadilan dan inklusif. Tidak lagi ada diskriminasi ya, Bapak, kakak-kakak sekalian, dokter, yang perbedaan antara umum dan peserta BPJS Kesehatan yang dulu masih ada, yang tidak ada. Karena hampir rumah sakit itu sekarang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pasti yang di dalam hampir 80-90% adalah peserta BPJS Kesehatan. Artinya, jangan sampai ada diskriminasi. Dan inklusif itu artinya kita bisa menerima semua masukan, informasi demi kemaslahatan bersama. Kemudian memperkuat engagement dan peningkatan sinergi kolaborasi termasuk ini. Terima kasih, makanya kami diundang di podcast bersama dengan teman-teman CIMSA dan UKDW bisa memberikan informasi tentang program jaminan kesehatan nasional.
dan lainnya meningkatkan kapabilitas badan. Itu bagian intern kami, bagaimana kita menciptakan SDM yang unggul. Makanya tadi Dr. Grace saya memberikan informasi ke teman-teman kakak-kakak sekalian di sini penerus bangsa ini ya, Dr. Grace, mahasiswa kedokteran jangan hanya lari pada fungsi yang lain, fungsi itu, tapi ada fungsi-fungsi yang lain, termasuk bagaimana bisa menjadi seorang yang memimpin suatu institusi kesehatan, bisa Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya. Itu yang kami menitik beratkan. Mungkin jadi seorang dosen yang memberikan pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa yang lainnya. Nah, ini sudah terangkum di BPJS Kesehatan. Kita juga punya corporate university. Jadi bisa memberikan edukasi tentang jaminan kesehatan nasional dan lain sebagainya. Itu yang sudah kami berikan kepada masyarakat sekitar. Mungkin itu dari Kak Sierra. Baik, terima kasih Pak Nandar. Luar biasa ya teman-teman visi dan misi dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, untuk mencapai visi dan misi tersebut Pak, pastinya kita BPJS Kesehatan itu berpraktik sehari-hari ke masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya dalam praktiknya sehari-hari apa saja sih Pak jenis pelayanan kesehatan secara umum yang ditanggung oleh BPJS Kesehatannya itu? Misalnya seperti pelayanan dasar kompleks, jenis penyakitnya apa saja, obat-obat yang ditanggung apa saja, dan sebenarnya apa saja manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dalam menjadi peserta dari BPJS Kesehatan itu sendiri, Pak. Baik, ya. Terima kasih Kak Sierra. Ini pertanyaan yang luar biasa. Apa sih manfaat yang bisa diperoleh dari jaminan kesehatan nasional ini, Dr. Grace? Yang pertama adalah manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu sekarang. Saya ingin menganalogikan begini dulu, sebelum saya masuk ke manfaat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak punya namanya program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah tidak hadir, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, Dr. Grace. Misalnya kita operasi jantung. Mungkin teman-teman udah paham ya, ini kan di kedokteran. Pasti kan biaya untuk pengobatan jantung itu kan tinggi sekali ya, operasi jantung. Misalnya ada pembesaran jantung dan lain sebagainya. Itu kira-kira operasinya mungkin ratusan juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu baru operasinya, belum nanti pasang cincinnya dan lain sebagainya. Atau mungkin pengobatan kanker dan lain sebagainya, yang harus dilakukan setiap minggu, setiap bulan dan lain sebagainya. Ini perlu biaya yang besar. Nah, di sini asuransi sosial kesehatan lewat BPJS Kesehatan hadir, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana masyarakat yang mampu bisa membantu yang tidak mampu, yang sehat membantu yang sakit. Tapi kan kita tidak pernah berdoa ya, teman-teman sekalian, mau sakit gitu kan untuk bisa mengembalikan, tidak. Tapi kita berdoa sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pengen sehat dan kita ingin membahagiakan orang lain. Prinsipnya di sana. Nah, posisinya kenapa ada pasien peserta JKN itu bisa dibantu, Bapak Ibu sekalian, itu karena adanya orang-orang yang sehat yang membantu orang yang berobat ini. 300 juta itu dibagi oleh, bahasa katanya dibagi oleh peserta JKN yang sehat, yang sering kali mengiur biaya. Makanya saya sering banget bertemu dengan peserta JKN. Terima kasih BPJS Kesehatan, jangan terima kasih ke saya. Terima kasih ke Kak Sierra, terima kasih ke Dr. Grace dan teman-teman kakak-kakak yang mengikuti Zoom ini yang lagi sehat sekarang. Terima kasihlah kepada mereka yang mau membayar iurannya tepat waktu dan menjadi peserta yang aktif. Nah, bagaimana manfaatnya? Tadi udah kita sampaikan manfaatnya tadi yang di hulunya, di hilirnya ya. Bagaimana di hulu? Kita ada juga pelayanan namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Mulai dari administrasi sampai pengobatan kita tanggung. Jadi nggak ada lagi teman-teman sekarang, kalau nanti kakak-kakak sekalian atau teman-teman mahasiswa kedokteran di sini ya, CIMSA atau UKDW, ada yang mengatakan suruh bayar sendiri, tolong laporkan kepada kami. Tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi pengobatan dari A sampai Z dengan catatan dia peserta aktif sebagai JKN, maka akan dijamin oleh sistem jaminan kesehatan nasional. Termasuk juga promotif dan preventif. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pemeriksaan pap smear, terus pemeriksaan gula darah dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di FKTP dan itu bisa dijamin oleh kami. Nah, itu yang di tingkat pertama. Kami lebih proporsinya di tingkat pertama ini yang jauh lebih bagus, teman-teman sekalian. Dokter-dokter di tempat FKTP. Karena sebagai gatekeeper. Jadi gatekeeper itu benar-benar menjaga bagaimana yang sering kita dengungkan ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ada di sana. Dan orang kan lebih senang ya ke FKTP, karena apa? Waktunya. Bisa langsung ngobrol bareng lama dan lain sebagainya. Dibandingkan ke teman-teman di rumah sakit.
Jadi kita lebih mengintensifkan di teman-teman di FKTP. Dan di sana Bapak Ibu sekalian juga ada Prolanis. Bagaimana kita program pengelolaan penyakit kronis. Jadi pasien-pasien yang sudah terkena penyakit kronis itu kita kelola. Jangan sampai mereka terlibat ke penyakit yang lebih berat lagi. Nah, kalau di rumah sakit bagaimana? Nggak usah khawatir. Mulai dari administrasi sampai dia pengobatan. Dan juga kalau nggak salah, pemulasaran jenazah tapi indikasi medis gitu kan, itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ambulans juga kita jamin, Bapak Ibu sekalian. Jadi ambulans juga kita jamin jaminannya kepada kami. Jadi tidak usah khawatir. Bagaimana obat-obatan? Dijamin selama itu masuk dalam Fornas. Fornas siapa yang membuat? Dari Menteri Kesehatan lewat SK dan sebagainya, dan teman-teman rumah sakit FKTP sudah mengetahui bagaimana menyediakan obat-obatan Fornas. Suka ada pertanyaan begini, Dr. Grace, ini mungkin jadi masukan ya. Wah, obatnya BPJS Kesehatan tuh obatnya itu yang jenisnya itu ya yang biasa nomor 2 dan tidak ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa obat-obatan yang ada di Fornas itu adalah obat-obatan yang sudah terpilih oleh guru-guru besar kita farmakologi yang masuk dalam obat-obatan tersebut dan bisa disampaikan kepada teman-teman di peserta CKN tersebut. Jadi seperti itu Kak Sierra. Mungkin secara umumnya mungkin nanti kita ada diskusinya lagi. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Kalau misalnya dari Dr. Grace sendiri, tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa BPJS Kesehatan itu menanggung semuanya yang sesuai dengan Fornas, dan juga bukan cuma kuratif tapi ada promotif dan juga preventif. Kalau dari Dr. Grace sendiri, bagaimana dokter pengalaman dokter sehari-hari? Dokter kan seorang klinisi juga. Bagaimana dokter pengalaman sehari-hari dalam menangani pasien BPJS itu sendiri? Baik, jadi kalau dari pengalaman sendiri, kalau kita di lapangan ya, prinsipnya tuh kalau pasien itu udah ada BPJS, biasanya dokternya ayem. Tanya dulu, punya jaminan apa? Karena memang ada beberapa masyarakat yang mungkin punya insurance yang sifatnya private atau yang dibayar sendiri atau swasta. Tapi kan banyak dari masyarakat kita yang tidak punya itu. Nah, ketika mereka tidak punya insurance dalam bentuk BPJS, itu akan menjadi satu pertimbangan besar. Tadi misalnya contoh yang paling sering kasus datang ke IGD adalah pasien datang dengan nyeri dada mengarah ke arah infak, STEMI atau NSTEMI. Nah, itu kita udah punya kalkulasi tuh, kira-kira kalau nggak punya BPJS, biasanya nanti akan ada hitam di atas putih, mereka siap untuk misalnya dirujuk ke satu rumah sakit yang mau dilakukan tindakan kateterisasi, pasti nilainya besar. Nah, padahal pasien itu atau keluarga itu sedang bingung dengan keluarganya yang sedang sakit, tapi tidak punya jaminan. Akhirnya punya kewajiban untuk mempersiapkan dana tertentu yang cukup besar. Nah, makanya kalau saya sendiri sih kalau di lapangan memang kalau pasien itu punya BPJS itu jauh lebih secure. Nah, untuk tadi terkait tentang obat pun memang sekarang Fornas sendiri sudah sangat banyak ya Pak, jenis obatnya juga obat-obat paten banyak yang masuk Fornas, dan biasanya juga kita bisa menyesuaikan kondisi juga. Kalau memang selama dibutuhkan pun pasti rumah sakit akan mempertimbangkan obat-obat yang mungkin bisa saja diberikan meskipun di luar dari hal tersebut, meskipun itu menjadi istilahnya pertimbangan rumah sakit. Karena kan kalau di BPJS sendiri sistem dari yang dilakukan pembayarnya adalah sistem dengan inasi bijis dan dengan bentuk paket begitu ya, seperti itu. Gitu sih kalau di lapangan. Nah, tapi kalaupun hal-hal lain yang mungkin dihadapi terkait tentang pasien-pasien BPJS tentu ada ya. Jadi namanya kita sebagai klinisi kadang kita harus menjelaskan bahwa konsep dari emergency yang ada di medis dan kadang yang di awam itu yang kadang mungkin harus sama-sama kita menjadi PR bersama ya. Karena semua insurance apapun bentuknya itu pasti punya yang namanya aturan. Nah, jadi aturan itu yang kita sebagai pengguna harus paham bagaimana sih menggunakannya. Nah, kadang kita sebagai awam tidak selalu punya waktu mungkin untuk mempelajarinya tadi. Nah, ketika sudah join nih di satu insurance ya, sama misalnya kita
join di insurance swasta pun itu ada tebal sekali, apa yang nggak boleh, apa yang akan tertanggung, akan ada banyak. Nah begitu juga di BPJS, nah itu masyarakat memang terus harus kita bagikan informasi tersebut, bagaimana sih menggunakan BPJS ini dengan tepat. Kapan sih harus ke rumah sakit? Tadi, kapan sih pelayanan itu sebenarnya di FKTP pun itu sudah bisa sangat dilayani. Kapan sih mereka harus aktif dalam bidang promotif? Ternyata tidak tentang sakit aja. BPJS ini bisa digunakan kok dengan cara apa? Ikut dengan kegiatan-kegiatan mungkin seminar atau bimbingan yang sudah diberikan oleh puskesmas atau dokter praktek swasta yang ternyata bisa bermanfaat untuk mereka tidak sakit. Pencegahan sebenarnya kan itu yang diharapkan di masyarakat sendiri, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan UHC di negara lain, sebenarnya UHC di negara kita tuh UHC yang menurut saya tuh paling fenomenal ya. Hampir semua jenis penyakit bisa ditanggung dengan birokrasi yang sebenarnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya Pak. Karena saya punya pengalaman nih Pak, jadi kakak saya di UK, sekolah memang statusnya, tapi karena kita sekolah kan akhirnya juga bisa mendapatkan fasilitas, salah satunya adalah UHC yang ada di negara itu. Yaitu kalau kita mau datang ke satu rumah sakit, misalnya kemarin sakitnya tuh kayaknya CTS, nyeri, ini geringgingan, kita datang ke family medicine-nya, kontrol dan sebagainya, dapat antrian untuk ke rumah sakit, ketemu dokter ortopednya. Itu kurang lebih 6 bulan baru bisa bertemu dengan dokter ortopedi di fasilitas tingkat 2-nya atau tingkat lanjutannya. Begitu sudah dapat jadwal nih 6 bulan kemudian, rumah sakitnya nge-email, maaf dokternya nggak bisa. Baru dapat jadwal lagi 2 bulan lagi, dan kita sebagai pengguna ya nggak ada pilihan lain ya, kalau mau menggunakan UHC tersebut itu aturannya harus nunggu, karena tadi tidak ada kegawatan, kecuali tadi kasus emergensi, dia akan bisa langsung bypass masuk lewat IGD gitu misalnya. Nah kalau di Indonesia itu sebenarnya mungkin karena fasilitas kesehatan kita juga banyak, mungkin biaya kesehatannya juga sudah diatur dengan apa, sebenarnya masyarakat itu nggak lebih dari 1 minggu biasanya udah bisa, kalau memang membutuhkan sudah bisa sampai ke dokter spesialis yang diharapkan. Tapi memang ketika tidak butuh, ya memang harus dilayani di situ. Nah, komunikasi itu yang kadang masih jadi PR kita, karena banyak pasien-pasien yang akhirnya membawa kartu, datang langsung, itu misalnya dengan keluhan batuk pilek. Nah, itu yang kadang kita harus bantu untuk menjelaskan. Bisa dipakai, tapi tidak di sini, di situ vaskesnya. Jadi saya selalu bilang, saya nggak pernah bilang nggak bisa Pak. Jadi kalau ada pasien nih agak bete gitu kan, karena udah sampai rumah sakit, saya bawa BPJS, saya lihat, oke Bapak ini bisa dipakai, BPJS-nya aktif, tapi tidak di sini untuk kondisi yang saat ini, bisa dipakai nanti di fasilitas kesehatan ini. Dan ketika disampaikan dengan baik, biasanya mereka paham. Nah kalau memang mereka terlanjur sudah sini dan tidak mau kembali lagi, ya mereka biasanya akan, ya udah kalau di sini bisanya pakai apa, umum, ya hanya mereka masuk ke poli umum. Tapi harus memang dijelaskan. Tapi kalau misalnya itu kasusnya kasus yang memang emergency, itu mereka nggak usah tanya aja, kita pasti, Bapak punya BPJS? Nah, karena kita langsung bisa menggambarkan apa. Itu sih situasinya di rumah sakit. Ya. Luar biasa, ternyata jauh lebih rumit daripada yang kita pikirkan ya dokter ya, dalam prakteknya sehari-hari. Tadi kan dokter banyak nih menangani pasien berbagai macam, ada batuk, pilek, jantung, mungkin ada kakaknya dokter juga ada CTS. Nah sebenarnya kalau misalnya sehari-hari dokter, bagaimana cara dokter itu mengalokasikan waktu dalam penanganan pasien BPJS ini yang dimana keluhannya itu bermacam-macam, penyakitnya itu bermacam-macam, itu bagaimana cara dokter untuk mengatur waktunya? Iya, kalau di Vaskes tingkat 1 itu kan sifatnya pasiennya bisa ada emergensi juga, ada poli misalnya, seperti saya juga pernah kan bertugas di puskesmas atau di klinik fasilitas tingkat 1 yang bekerja dengan BPJS. Nah itu ya sesuai kegawatannya aja. Kalau dia poli ya berarti antri. Kalau dia nanti emergensi ya dia nanti sesuai kegawatannya. Kalau di rumah sakit kalau pasien emergensi
kita tidak melihat dia BPJS atau tidak, ya dia bentuknya adalah triase. Kalau triasenya merah, dia akan ditangani dulu dibandingkan triase hijau, triase kuning didahulukan dulu dibandingkan triase hijau dan sebagainya. Nanti untuk masalah administrasi nanti ada pihak lain yang biasanya membantu untuk administrasi BPJS, jadi sambil jalan. Nah, tapi kalau di poli itu kan sistemnya agak beda. Kalau di Vaskes tingkat 2 kan dia harus membawa rujukan, kemudian dia harus janjian sama dokternya. Kemudian kalau sekarang sih kalau pasien BPJS dia sudah ada sistem sidik jari sama face recognition ya untuk mengkonfirmasi kehadirannya ya. Nah, itu sebenarnya antriannya itu enggak dibedakan, cuman kalau pasien BPJS dia ada verifikasi kedua, yaitu dengan bentuk tadi sidik jari atau face recognition untuk memastikan bahwa pasien yang hadir itu adalah pasien yang sebenarnya seperti itu. Kalau saya lihat pelayanan dokter spesialis pun kalau di rumah sakit kita itu prinsipnya kalau pasien itu butuh ya dia akan ditangani sesuai dengan klinisnya. Tadi seperti yang disampaikan, kita tidak melihat pasien itu BPJS itu BPJS jadi dapat treatmentnya 2 bulan lagi gitu, enggak, selama dokternya ada, pelayanannya ada, kamarnya ada, ya ditangani seperti itu. Masalah pembayarnya siapa itu nanti masalah administrasi gitu. Dan kalau emergensi atau tidak tadi, kalau emergensi pasti akan langsung, tapi kalau misalnya tidak emergensi dia akan dengan sistem rujukan tadi. Nah, nanti tergantung Vaskes tingkat 1-nya merujuk tidak. Kalau tidak merujuk ya kita tidak bisa tangani, tidak bisa terima dengan menggunakan BPJS. Tapi kalau Vaskesnya merujuk dan sudah menyerahkan ke Vaskes tingkat 2, ya kita tangani sesuai dengan SOP yang dilakukan sebenarnya gitu. Ya. Terima kasih Dr. Grace, kita sudah mendengar banyak tentang praktiknya sehari-hari dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Ya. Nah, tadi sudah Bapak Nandar sebutkan juga bahwa kita ini sudah ada di era digital, di mana semuanya sudah dibantu dengan teknologi. Nah, kalau misalnya dari Bapak Nandar sendiri, dalam era digital ini, bagaimana sih sebenarnya konsep penggunaan aplikasi kesehatan yang berbasis digital yang telah dikembangkan selama ini? Apakah sebenarnya itu efektif dalam membantu masyarakat Indonesia? Mungkin boleh dijawab, Pak? Baik, terima kasih. Saya salut sama Dr. Grace, terima kasih atas masukannya kepada BPJS Kesehatan. Jadi izin, yang disampaikan tadi Dr. Grace itu ya, tentang lamanya antri dan lain sebagainya nanti akan masuk ke digital itu memang mungkin dirasakan oleh Dr. Grace ya, menunggu sampai 6 bulan dan lain sebagainya. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kalau di sini nggak usah nunggu 6 bulan deh, nunggu 2 bulan aja kita langsung dimarah-marahin kan gitu ya. Tapi makanya hebatlah di Indonesia ini, dan semua ini terstruktur dalam suatu namanya diagram atau suatu sistem yang ada. Kita akan masuk kepada digital. Apa yang sudah diterapkan dari BPJS Kesehatan? Sudah banyak. Salah satu yang fenomenal adalah aplikasi mobile JKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu kalau ada peserta JKN dulu, kakak-kakak sekalian atau teman-teman mahasiswa kedokteran, dokter, kita lihat di berita yang dulu, kalau orang mau mengantri di rumah sakit, itu nanti ada yang nyediain sandal atau helm di depan atau jaket-jaketan dan lain sebagainya supaya dapat nomor antrian. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau Anda nanti melihat rumah sakit Sarjito, rumah sakit Harjo Lukito dan lain sebagainya, sudah tidak ada lagi namanya desek-desekan di depan. Karena apa? Kita sudah ada namanya antrian online. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang bisa mengantri ke FKTP, ke tingkat pertama, langsung dari rumah. Jadi orang bisa memprediksi kira-kira dokter ini bisa datang jam berapa dan saya datang ke sana jam berapa. Tidak ada lagi namanya mereka mengantri dokter dan lain sebagainya. Karena sudah mendapat nomor antrian. Dan nanti di sana akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian tersebut. Itu fenomenal pertama dari aplikasi mobile JKN. Apalagi nih, di rumah sakit juga sama. Ketika dia sudah mendapatkan rujukan dan lain sebagainya, dia bisa mengantri lewat antrian online. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam mengantri ini kita harus membutuhkan namanya keabsahan dari peserta JKN itu. Tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Dr. Grace yang mungkin sudah tahu di lapangan. Ada namanya face recognition. Jadi melihat langsung akan tertera dalam bentuk nanti aplikasi SEP, kami akan keluar namanya SEP dan lain sebagainya, atau fingerprint. Karena kita ingin memastikan orang itu benar yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena BPJS Kesehatan saya akan mengatakan begini. Kita dengan
mitra kerjasama kita, baik Vaskes, peserta JKN dengan yang stakeholder, kita juga harus menghindarkan dari namanya indikasi fraud atau kecurangan. Itu penting. Asasnya kita kan kepercayaan ya, tapi kita harus hindari namanya. Kita harus bisa menghilangkan dan menghindarkan dari fraud tersebut, termasuk peserta JKN dan rumah sakit. Kita pakai aplikasi ini. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga, Pak Nandar, kami ini orangnya malas nih, mager ya, pengennya ketemu dokter gitu ya di FKTP. Maka kita ada telekonsultasi di sana. Saya harapkan kakak-kakak sekarang, teman-teman yang peserta Zoom ini sudah bisa menginstal aplikasi Mobil JKN. Jangan hanya Mobil Mobil Legend aja ya teman-teman sekalian ya, izin. Tapi juga dengan aplikasi Mobil JKN yang lain. Di sana juga Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat status riwayat kita. Dan cuma ada di Indonesia loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu, Dokter Ges, orang itu kalau misalnya ada sahabat-sahabat kita dari Indonesia Timur, anggap saja dari Nusa Tenggara Timur datang ke kita, itu kita akan nanyain kan, dan kita agak susah untuk mendapatkan profil riwayat kesehatannya dia. Ada alergi atau tidak dan lain sebagainya. Tapi ini udah terhubung sekarang. Jadi dokter yang ada di Yogyakarta ini bisa ngecek riwayat kesehatannya si pasien tersebut. Namanya programnya adalah iCare, yang luar biasa. Jadi dokter guys nggak usah khawatir ketika nanti memasukkan menginput dengan nomor JKN dan lain sebagainya atau NIK, keluar lah namanya itu. Dan fenomenalnya yang berikutnya adalah sudah lagi nggak pakai kartu JKN. Anak teman-teman milenial ya atau generasi kakak-kakak sekarang kan sudah nggak senang dengan punya kartu banyak. Apalagi kartunya BPJS Kesehatan itu katanya jadul. Nah, sekarang kita akan rubah dalam bentuk aplikasi. Jadi namanya ada kartu JKN digital. Itu bisa diterima oleh siapapun. Nggak usah khawatir. Di sana juga ada terlihat di aplikasi Mobil JKN itu ada selain telekonsulting juga screening kesehatan. Dulu zamannya COVID kita ada itu. Sekarang kita tambahin screening kesehatan individual yang ada. Jadi kita bisa kelihatan kita sedang curiga nih penyakit apa dan lain sebagainya. Nah, dengan screening kesehatan itu nanti kita akan dialihkan ke FKTP terdekat untuk diberi pengobatan misalnya mengarah pada penyakit-penyakit tertentu. Lewat screening kesehatan. Itu luar biasanya. Jadi sudah terlink semuanya di sana. Terus apalagi Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat dulu kalau kita masuk ke rumah sakit untuk melihat rawat inapnya ada berapa dan lain sebagainya, harus nanya. Saya nggak usah, terlihat semua di aplikasi Mobil JKN. Tentunya ini perlu kerjasama dengan teman-teman di rumah sakit untuk mengupdate kelas rawat inap, ruang rawat inapnya tersebut. Jadi itu pada posisi pelayanan kesehatan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ini posisi pelayanan. Kan saya ingin menjadi peserta JKN, mungkin ada yang, bagaimana kita mengakses? Haruskah kita ke kantor BPJS Kesehatan? Tidak usah. Kami malah lebih senang itu lebih senang kantor itu sepi malahan. Betul ya? Sekarang itu kalau teman-teman ya yang ingin mungkin nanti 10 atau 5 tahun ke depan mungkin sudah lebih tenang misalnya kita bekerja gitu ya dengan sesuai dengan tupoksinya kita dan lebih senang dengan keheningan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bukan kita meminimalkan tapi kita membuat namanya jalan-jalan jalan tertentu buat teman-teman yang ingin mendaftarkan sebagai peserta JKN. Lewat aplikasi Mobil JKN juga bisa. Kita juga ada Pandawa 08118165 165. Bagi teman-teman yang terbiasa dengan WA. Mau tentang keluhan, permintaan informasi, pendaftaran dan lain sebagainya itu ada di Pandawa. Jadi nggak usah khawatir. Maaf, nenek saya, orang tua saya atau kakek saya biasanya telepon, kan nggak bisa ya, gimana, ada nggak jalan? Ada juga kita, di call center kami di 165. Silakan telepon saja, cuma nanti mohon izin, jangan lupa kuota. Nah, kan gitu ya, kuota, pulsa, dan itu harus terisi oleh peserta JKN. Tapi yang jelas, kita memberikan informasi yang luar biasa, dan aplikasi Mobil JKN ini akan menuju ke sana. Kakak Hasan dan Bu Dokter, akan menuju ke sana. Jadi kita ingin memberikan simplifikasi. Karena tagline-nya kita sekarang adalah mudah, cepat, dan setara. Mudah artinya semua bisa mengakses. Tadi saya bilang inklusif dan lain sebagainya. Dan kita sifatnya dinamis ya divisi BPJS Kesehatan.
mudah, cepat. Nggak usah bertele-tele deh. Nggak usah lagi fotokopian. Dulu sih rujukan Kak, fotokopi. KTP fotokopi, JKN fotokopi, dan lain sebagainya. Ini sudah tidak ada lagi. Cukup dengan sistem digital itu. Akan peserta bisa masuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi itu beberapa kemudahan kita Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakses. Tapi kita juga punya akses yang non tatap muka. Yang tatap muka. Ada BPJS online, BPJS keliling, ada juga kantor-kantor kabupaten dan cabang kita yang membuka juga akses pelayanan yang datang ke kantor. Jadi kita simultan, tapi kita akan mengerah kepada digitalisasi yang luar biasa. Mungkin itu, Kak. Oke, baik, terima kasih Pak Nandar. Kalau dari Dokter Grace sendiri, menurut pandangan dokter, bagaimana, seefektif apa sih aplikasi kesehatan yang berbasis digital ini? Salah satunya mobile JKN itu. Kalau terkait tentang tadi kemudahan dari masyarakat itu pasti lebih mudah ya, karena sekarang bahkan nggak usah tahu nomor kartu BPJS-nya, masukin KTP aja itu juga udah terlink. Iya, betul, dokter. Iya, jadi udah terintegrasi. Iya, jadi yang NIK. kadang saya nggak join BPJS gitu, tapi kita tahu mungkin masyarakat yang kurang mampu gitu. Kadang kita minta KTP-nya aja, kita cek, loh ternyata terdaftar, mungkin didaftarkan oleh Pak Lurahnya atau apa ya, karena mungkin nggak pernah pakai kan, akhirnya dia tahu, jadi banyak linknya. Nah, kalau saya rasa sih sangat bermanfaat ya, saya juga saya kan juga adalah user dari BPJS juga ya Pak, mohon izin. Jadi kita ya mau lihat apa, masih aktif atau tidak, nunggak atau tidak, itu juga kita bisa lihat di situ ya, jadi memudahkan. Tapi terkait tentang tadi, tidak semua elemen masyarakat bisa memang langsung mengakses mobile JKN tadi kan, misalnya tidak, karena masyarakat masih banyak juga kan Pak yang tidak menggunakan handphone yang mungkin Android atau sejenisnya, yang akhirnya tetap membutuhkan beberapa yang tetap butuh kartu, tapi syukurnya tadi dengan NIK dan sebagainya bisa dibantu. Nah, kalau terkait tadi tentang antrian ya, itu memang benar. Jadi rumah sakitnya harus kalau misalnya rumah sakitnya mau ikut menggunakan manfaat dari mobile JKN, itu sangat bermanfaat, karena sistem antrian sendiri di rumah sakit pun kan crowded ya. Masalah waktu tunggu itu masih jadi masalah, sampai saya dulu kuliah pun tetap dipelajari Pak, hitungan matematikanya gimana cara antri supaya ternyata di bank itu kenapa kok ada yang satu terus dibagi dua, atau lainnya satu-satu, itu ternyata bisa dihitung secara matematika, gimana caranya supaya mempercepat antrian, karena itu jadi masalah. Antri di depan nunggu, nanti antri dokternya nunggu, belum dokternya misalnya ada operasi segera yang harus tambah waktu tunggu, nanti antri obat nunggu lagi, jadi terlalu banyak waktu tunggu. Nah, dengan adanya mobile JKN, memang ketika rumah sakitnya bisa memanfaatkan itu dan menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa sejauh apa sih antrian yang terjadi di rumah sakitnya, ya itu akan bermanfaat. Tapi kalau tidak dimanfaatkan ya akhirnya tidak dipakai. Jadi memang harus ada kolaborasi juga seperti itu sepertinya Pak, gitu. Baik, terima kasih Dr. Grace, terima kasih Pak Nandar sudah mau menjelaskan kepada kita mengenai aplikasi kesehatan berbasis digital, yaitu mobile JKN, yang sangat mempermudah ya masyarakat ternyata. Mudah, cepat, setara, kalau kata Pak Nandar. Nah, pastinya Pak, kalau misalnya di praktik sehari-hari itu bukan cuma senang-senangnya saja, banyak tantangan dalam menangani peserta BPJS Kesehatan sendiri. Mungkin saya izin bertanya kepada Dr. Grace yang menangani langsung di lapangan, untuk daerah Yogyakarta sendiri nih Dr. Grace, apakah BPJS Kesehatan ini telah berjalan secara efektif dan apakah ada tantangannya dalam menjalaninya, dan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut selama Dr. Grace menjadi klinisi di Yogyakarta? Kalau untuk spesifik di rumah sakit atau di klinik-klinik yang pernah saya saya layani, itu sih BPJS kita bekerja sama ya, jadi bisa digunakan. Tapi tadi tantangannya memang satu, tidak semua masyarakat itu saat ini punya kesamaan informasi, terutama terkait tentang kapan sih pasien itu bisa datang langsung ke rumah sakit, ataupun kapan sih pasien itu harus ke FKTP dulu. Itu yang pertama kalau dari sisi pasiennya. Jadi kita kadang kita jadi agak kesulitan karena
pasien kan banyak. Nah, tapi ada pasien yang mungkin komplain atau sejenisnya karena mungkin tidak puas. Makanya itu biasanya, dan di rumah sakit sendiri kan banyak orang ya. Mungkin kalau ketemu kita yang bisa menjelaskan dengan baik, dia bisa terima. Tapi ada juga mungkin orang kayak, ini tuh nggak bisa dipakai Pak, yang mungkin agak nyolot atau apa, akhirnya pasiennya pun yang tadinya marah jadi makin marah gitu kan. Nah, jadi itu memang karena kita tidak bisa memastikan semua orang punya kemampuan komunikasi yang cukup juga. Jadi makanya itu yang kadang tidak bisa kita hindari masalah-masalah itu. Saya pernah ada satu pengalaman yang paling saya nggak bisa lupa Pak. Jadi pasien itu marah banget sampai bilang, dokter nggak tahu ya berapa investasi saya di BPJS, kata gitu. Nah, mungkin dia tidak salah karena dia sudah merasa membayar secara rutin di BPJS. Tapi tadi bahasa yang disampaikan sampai istilahnya investasi, berapa duit yang udah dimasukkan. Kenapa? Karena menurut saya konsep asuransi itu di masyarakat Indonesia kita belum semua itu bisa 100% sepakat. Di asuransi swasta pun kan banyak yang jadi bermasalah karena mereka merasa membayar asuransi itu untuk investasi Pak. Jadi nanti ketika 10 tahun lagi ternyata tidak dipakai atau dipakai tapi ternyata uangnya tidak kembali, mereka komplain gitu. Padahal sekali lagi konsep asuransi adalah proteksi. Dia bentuknya tidak untuk investasi sebenarnya, meskipun di beberapa rumah di insurance swasta ada tambahan investasi sederhananya. Tapi konsep kembali kalau namanya asuransi itu adalah proteksi, melindungi uang kita yang tadi misalnya harus operasi 100 juta, jadi tidak keluar. Iya, jadi dia hanya proteksi aset atau mungkin harta kita yang mungkin bisa menjadi habis ketika kita tidak punya asuransi. Apapun asuransinya, kesehatan, asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan bermotor. Nah, itu kan ketika tidak ada sakit, ketika tidak ada tadi misalnya kecelakaan yang membuat mobilnya rusak, ya kita tetap harus membayar meskipun tidak digunakan karena kita tidak tahu masalah itu bisa datang kapan. Nah, itu mungkin edukasi itu yang perlu kita terus berikan supaya masyarakat tahu bahwa asuransi apalagi bentuknya UHC itu bukan untuk kita mengumpulkan uang dan hanya untuk kita, tapi tadi orang sehat harus membantu lainnya. Teman-teman saya tuh tanya, ini saya tuh nggak pernah pakai BPJS, saya selalu pakai ini asuransi swasta, tapi saya harus bayar karena saya adalah seorang pekerja misalnya. Ya berarti kamu bagus nggak pakai, kamu pakai yang lain karena kamu mampu, kamu punya amal untuk bantu teman-teman yang nggak bisa membeli insurance swasta atau membayar. Tapi ya itu konsep gotong royong tadi yang harus dijelaskan kepada masyarakat, karena orang-orang menengah ke atas pun kadang ngerasa eman ngeluarin duitnya karena dia merasa tidak menggunakan secara aktif tapi harus bayar. Tapi kita harus jelaskan bahwa ini adalah UHC. UHC itu bukan untuk siapa yang butuh atau tidak. Semua orang harus menjadi bagian dari sebuah program besar ini, dan kita nggak tahu kapanpun ternyata yang pakai saudara kita nggak pakai, tapi saudara kita ternyata butuh yang di kampung gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan benar-benar sampai masyarakat tuh paham. Pertama, insurance itu sebenarnya proteksi, bukan bentuk investasi atau sejenisnya. Yang kedua, kalau UHC dia memang bukan buat personal, tapi buat gotong royong masyarakat. Nah, sekarang kan lagi hits nih Pak, masalah takutnya BPJS defisit dan sebagainya. Ya itu memang menjadi harus menjadi istilahnya kalau saya bilang perhatian. Iya, perhatian kita bersama karena ya selama ini BPJS bisa survive ya karena mohon maaf teman-teman tertentu di daerah tertentu tidak bisa pakai. Kenapa nggak bisa pakai? Karena nggak ada aksesnya. Ya, misalnya kayak di daerah timur misalnya seperti atau di daerah bukan di Jawa gitu. Mereka sakit CKD, butuh cuci darah. Mereka itu bayar BPJS, entah yang bayar mereka sendiri atau daerah misalnya masyarakat kelas 3 yang Jamkesmas dan sebagainya yang dibayarin pemerintah. Mereka bayar. Tapi ketika mereka CKD, mereka nggak bisa cuci darah. Kenapa? Nggak ada alatnya, nggak ada dokternya. Akhirnya pasien yang butuh itu nggak jadi pakai karena nggak ada fasilitasnya, nggak ada dokternya. Akhirnya konsep tadi
adil tadi itu belum 100% bisa dilaksanakan. Nah, ini yang jadi PR kita bersama supaya apa? Ya jangan sampai yang pakai itu hanya orang-orang terakses, orang-orang yang sebenarnya bisa bahkan punya dana lebih untuk membantu dirinya sendiri gitu. Terutama ya di Jawa memang paling banyak. Nah, sekarang kan pelan-pelan daerah timur, daerah-daerah luar Jawa tuh mulai mengakses BPJS karena fasilitasnya mungkin dari kementerian juga udah mulai memberikan ruang. Jadi udah mulai alat-alat canggih udah mulai ada di daerah. Akhirnya apa ya? Dari BPJS mulai punya aksesnya jadi makin banyak. Nah, itu kita harus benar-benar PR bersama. Jangan sampai nanti suatu hari kita kolaps bareng jadi BPJS-nya jadi nggak bisa punya tenaga lagi untuk menghandle masalah besar ini karena mama saya itu pasien DM. Itu tadi kalau masalah obat tiap bulan dapat insulin yang harganya tuh kalau mungkin beli sendiri itu tuh satu box itu mahal sekali. Ya, tapi sangat terbantu ya. Ya, pasiennya prolanis juga masuk prolanis, Pak. Tidak harus kontrol terus karena sudah tinggal butuh obat rutin. Nah, itulah jadi PR bersama. Nah, tapi kalau dari sisi rumah sakit, nah itu yang juga jadi ada beberapa masalah sini ya Pak, mohon izin. Jadi misalnya hanya kita ada pasien nih datang dapat rujukan kita layani, kemudian yang jadi suka kita agak bingung karena sudah kita terlanjur lakukan penanganan, kita rawat, di akhirnya itu misalnya gagal klaim atau pending, tidak terbayar. Nah, itu yang mungkin masih jadi PR bersama ya Pak, gimana sih caranya kita supaya bisa sama-sama punya titik tengah, karena apa? Di lapangan itu memang masalahnya itu nggak bisa kayak cuman ini sakit STEMI gitu terus langsung digeneralisir pakai ABC gitu karena dia ada banyak sekali kondisi-kondisi yang karena kita berhubungan dengan manusia. Padahal dari BPJS saya paham sekali bahwa di BPJS itu pasti punya istilahnya panduan. Nah, panduan di mana pasien itu tuh akan terklaim dengan bentuk seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi yang jadi sulit, pasien itu udah ditangani, kos yang kita keluarkan di rumah sakit itu udah keluar besar sekali, tapi di akhir kita gagal klaim. Seperti itu yang menjadi kegalauan bersama ya Pak gitu. Jadi kok jadi akhirnya kan rumah sakit terpaksa untuk melakukan penelaahan kembali untuk membackup duit-duit yang istilahnya kita nggak bisa dibayarkan itu. Saya sih sempat terpikir apa ACC-nya itu dari awal gitu istilahnya. Kalau di insurance swasta itu dari awal tuh bisa atau enggak? Kalau bisa lanjut, kalau nggak bisa dari awal nggak bisa, daripada di awal itu kita udah terlanjur lakukan, sudah cost-nya besar, di akhirnya gagal. Tapi itu mungkin masih sangat sederhana ya pikiran saya kan nggak banyak berkelut di dalam BPJS juga, kita hanya di klinis saja, tapi itu jadi PR besar di rumah sakit kita harus gagal bayar, kemudian ada yang harus dibalikan kemarin hasil audit kemarin kan Pak, ada beberapa rumah sakit juga yang harus mengembalikan. Nah, itu yang jadi PR bersama ya, bukan berarti kita terus jadi yaudah nggak usah pakai BPJS, ya nggak bisa. Pasien kita tuh semuanya pasien BPJS. Rumah sakit itu banyak yang sekarang sangat besar karena BPJS itu punya manfaat yang besar sekali untuk masyarakat dan rumah sakit sendiri. Cuman memang ya tadi dari sistem manajemen di rumah sakit kan juga kompleks ya. Di sana ada dokter, perawat, ahli-ahli yang kita juga harus kelola dengan baik begitu. Terima kasih. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Dr. Grace. Kalau dari Pak Nandar sendiri di Yogyakarta ini tantangan dalam melakukan BPJS kesehatan itu apa? Atau mungkin Bapak ada solusi dari tantangan yang sudah disebutkan oleh Dr. Grace sendiri? Yang pertama luar biasa Dr. Grace memahami tentang program jaminan kesehatan nasional. Saya terima kasih. Karena kalau sudah ada Dr. Grace seperti ini yang sudah saya beranggapan insya Allah teman-teman dokter itu sudah memahami tentang program jaminan kesehatan nasional ini secara baik. Nah, tadi kita harus lihat dari data dulu dari BPJS. Jadi gini, teman-teman dan kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan di Zoom meeting. Kalau BPJS kesehatan berdasarkan dengan data yang ada. Jadi kalau kita ngobrol dengan siapa, termasuk dengan kakak, kita harus berdasarkan dengan data.
Apa sih tantangan yang pertama yang kita hadapi di BPJS Kesehatan khususnya di cabang Yogyakarta? Kalau kita lihat data, yang pertama kita harus berbangga dulu. Penduduk daerah istimewa Yogyakarta ini sudah masuk UHC dan hampir mendekati 100%. Ada 99, sekian persen sudah UHC. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi yang masuk sebagai peserta aktif itu berarti dia aktif, dia jadi peserta dan aktif membayar iuran. Itu ternyata dari anggap aja 100% ini hanya 88%. Jadi kita masih ada PR 12% lah. 12% peserta yang non-aktif namanya. Dia memang JKN tapi udah non-aktif. Nah, ini yang kita akan kejar Bapak Ibu sekalian dengan komunikasi yang baik agar peserta ini yang pertama kalau memang dia tidak mampu dan kita akan aturkan karena ada satu jalurnya Bapak Ibu sekalian bagi orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya kan bisa ditanggung oleh negara. Tapi kalau misalnya dia ternyata misal badan usaha yang nakal atau yang dan lain sebagainya yang tidak patuh, ini yang kami akan kejar dalam bentuk kepatuhan badan usaha. Kemudian kami juga peserta mandiri yang sebenarnya dia mampu tapi menunggak lah misalnya. Kita akan telepon, kita akan telekolektingkan Pak Dr. Grace untuk kita lakukan peserta ini kita ingatkan untuk kembali membayar iuran program JKN tersebut. Nah, ini yang beberapa tantangan yang kita dihadapi. Ini dari sisi kepesertaan. Nah, tadi yang sisi pelayanan peserta, tapi terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya menunggak berapa bulan dan sebagainya, bisa lihat dari aplikasi Mobile JKN sudah disampaikan oleh Dr. Grace. Tapi kita punya tantangan terhadap pelayanan kesehatan adalah betul-betul bagaimana memastikan bahwa peserta JKN memahami tentang prosedural sebagai peserta JKN. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Grace bahwa kenapa sih kita tidak bisa masuk ke rumah sakit, harus ada dengan rujukan karena kita ingin kita nggak kepengen rumah sakit itu jadi semacam puskesmas besar karena kalau secara undang-undangnya rumah sakit itu ada pelayanan tingkat spesialistik. Ya. Jadi kalau pelayanan yang tingkatnya umum dan sebagainya ada teman-teman di FKTP. Nah, ada sistem rujukan namanya rujukan berjenjang yang harus dipatuhi oleh teman-teman di FKTP, merujuk kepada teman-teman di rumah sakit berdasarkan dengan diagnosa penyakit yang nanti misalnya kok ini udah nggak bisa lagi ditangani oleh teman-teman dokter umum. Tapi selama masih ditangani, silakan oleh dokter umum. Nanti ada sistem rujukan yang berjenjang mulai dari tingkat D, C, B, dan A dan seterusnya nanti ke depannya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau misal ada peserta yang butuh layanan cepat, gawat darurat, nah bisa masuk ke gawat darurat. Apakah ini dijamin BPJS? Kita lihat dulu, apa memang kasusnya gawat darurat atau tidak. Karena kalau bukan kasus gawat darurat, tetap nanti akan dilayani, tapi tidak dalam program JKN. Tapi kalau gawat darurat berdasarkan nanti dari kompetensinya dokter, berdasarkan dengan aturan undang-undang atau PNPK, SOP, dan lain sebagainya, itu gawat darurat, maka itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi wewenangnya ada bukan di kita sebagai pasien, wewenangnya ada di dokter jaga UGD. Karena dia punya sertifikat yang banyak kan, kakak-kakak sekalian, yang luar biasa untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, tadi disampaikan, memang ada tantangan kita terkait tadi sosialisasi terkait pelayanan kesehatan. Juga ada yang lain tentang claim pending atau dispute claim. Tadi sudah kita awalkan dulu. BPJS Kesehatan adalah bukan tukang bayar, tapi kita namanya strategic purchasing. Membelanjakan sesuai dengan apa yang menjadi manfaat dan bisa bertanggung jawab lah terhadap yang kita belanjakan. Nah, memang banyak diskusi hangat lah dengan rumah sakit tentang claim pending dan lain sebagainya. Karena apa? Biasanya yang terjadi adalah administrasinya yang kurang lengkap, dokter. Oke lah, kami percaya, tapi administrasinya harus lengkap. Jangan sampai resume medisnya kosongan atau bagaimana, kan gitu. Itu harus lengkap semua. Pesertanya harus ada dan lain sebagainya. Karena kami menghindari dua, Kak. Kenapa sangat hati-hati sekali? Kita menghindari namanya fraud. Indikasi fraud, kecurangan. Nah, kecurangan ini kita tidak bisa mentolerir pada dua hal. Pantom billing dan pantom prosedur. Apa sih pantom itu berarti kan sesuatu yang goib. Sesuatu yang abstrak. Nah, kalau mungkin Dokter Grace sudah paham. Pantom billing. Apa sih?
pasiennya nggak ada, tapi klaimnya ada datang ke kita. Pantom kan itu namanya? Iya. Dan ini sangat menyakitkan buat kami. Kami kerja siang malam, memverifikasi dan ternyata pantom. Sakit hati kan kita. Kita udah bayarkan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pantom prosedur. Pasiennya ada, tapi tindakannya nggak ada. Tapi seolah-olah tindakannya dimasukkan untuk menambah klaim tersebut. Nah ini yang sangat hati-hati. Makanya kita agak saklek. Berdasarkan apa kita memverifikasi? Berdasarkan dengan peraturan Menteri Kesehatan dan BA kesepakatan. Itu udah ada yang diatur. Dan rumah sakit harus mentaati itu. Karena itu kesepakatan bersama antara, maaf dokter, antara Kemenkes dengan BPJS Kesehatan. Nah yang sering terjadi adalah administrasinya yang kurang. Bukan kami tidak membayar. Apalagi kalau kami ya, Bapak Ibu sekalian, kalau udah keluar keringat dan lain sebagainya harus kita bayar. Nggak boleh. Tapi ketika kita membayar, ini loh ada namanya proses akutabilitasnya kita. Jelas clear, karena ini bukan uang BPJS ya kakak-kakak sekalian. Ini uang APBN dan APBD yang diamanatkan kepada kami. Jangan sampai kita salah dalam membayar. Makanya tadi alhamdulillah terima kasih dokter, saya dapat insight-nya luar biasa. Kenapa sih program ini bisa sustainable? Karena ada namanya sistem bahwa kita tuh sharing. Yang tadi sudah saya sampaikan, sharing itu artinya apa? Yang kaya bantu yang miskin, yang mampu membantu yang tidak mampu. Sharing itu artinya protection, tadi sudah disampaikan oleh dokter. Makanya saya agak maaf ya dokter, harusnya saya menyampaikan tapi ternyata dokter lebih paham dari saya. Protection artinya benar-benar kita memproteksi dari sesuatu yang berat nanti pembiayaannya. Tadi sudah disampaikan. Bayangkan kalau ada orang yang harus cas 300 juta, kan seperti itu. Dan yang terakhir ada komplain, regulasinya mewajibkan bahwa itu wajib menjadi peserta CKN. Mungkin dari saya demikian, Kak. Baik, terima kasih Pak Nandar, terima kasih dokter. Tadi kita sudah membahas banyak pertanyaannya dari CIMSA. Tadi ada visi misi, ada upaya strategis, bagaimana praktiknya sehari-hari, tantangannya seperti apa, dan juga tadi ada mobile JKN yang membantu masyarakat dalam hal digital. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung meminta teman-teman dari Zoom yang ingin bertanya kepada kita, bisa langsung ketik di kolom komentar, nanti kita akan bacakan pertanyaannya dan bisa langsung dijawab oleh Pak Nandar dan juga Dr. Grace. Baik. Mungkin teman-teman bisa yang di Zoom, apakah ada pertanyaan untuk Pak Nandar dan juga Dr. Grace? Disilakan untuk raise hand. Di sini, oke, baik. Di sini ada Glady Marcelia yang raise hand. Mungkin Glady dipersilakan untuk on mic. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Loud and clear. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk Dr. Grace dan Pak Ijar, seberapa luas ketersediaan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama di daerah terpencil? Bagaimana pendekatannya dari POV BPJS Yogyakarta dan dari seorang dokter umum atau tenaga kesehatan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Glady atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab untuk Bapak Nandar terlebih dahulu. Baik, mungkin. Terima kasih. Ya. Jadi, untuk sebenarnya saya ingin cari data dulu di provinsi daerah. Kak Gladys, salam kenal ya Kak Gladys ya. Ini kan calon-calon dokter luar biasa. Tadi Dr. Grace, kita berharap nanti teman-teman ini tidak hanya nanti berkiprah di spesialis dan sebagainya, di klinisi, tapi bisa menjadi penentu kebijakan pelayanan kesehatan. Ya, teman-teman sekalian, itu yang bisa ditanamkan di hati teman-teman sekalian. Baik, tadi ada pertanyaan yang cukup bagus. Bagaimana sih dengan akses pelayanan ya Kak ya di daerah-daerah terpencil tadi sudah disampaikan. Nah, sebenarnya kita harus membagi dulu BPJS Kesehatan, tupoksinya BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Sebagaimana informasi mungkin BPJS Kesehatan sesuai dengan undang-undangnya itu bertanggung jawab kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada siapa? Negara. Lewat namanya lembaganya Presiden. Jadi kita bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi kita setara dengan Menteri Kesehatan. Oke. Nah, tupoksinya BPJS Kesehatan itu adalah usaha kesehatan perorangan Kak Gladys.
Artinya terkait tentang pengobatan dan lain sebagainya, itu menjadi tupoksinya BPJS Kesehatan, penjaminan pelayanan kesehatan. Tapi ada tupoksi yang lain, ada namanya kita mendengar usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan. Usaha kesehatan perorangan itu miliknya BPJS Kesehatan. Tapi ada namanya usaha kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Itu yang harusnya menjadi masukan buat Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan akses pelayanan kepada teman-teman di daerah yang tertinggal. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya dari Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana sekarang BPJS Kesehatan untuk bisa mengurangi resistensi akses pelayanan? Kita juga ada namanya pembiayaan pelayanan kesehatan daerah terpencil. Jadi mungkin kakak pernah lihat ada kapal laut punyanya Dr. Lim, apa siapa itu? Ya, yang dari Surabaya itu ya. Itu kita biayai ketika dia kemana-mana. Dan kita udah kerjasama, nama kapal terapung ya kalau nggak salah. Nah itu kita jamin. Jadi ketika kapal terapung ini ada di manapun, klaimnya bisa ditagihkan kepada kami. Itu bagian kecil dari kami. Dan mungkin teman-teman ada bagian yang lain yang besar. Terutama daerah terpencil gimana? Misalnya ada dokter yang melayani tugas ke daerah terpencil, misalnya dalam artian dari daerah satu, ini dia daerah. Kemudian ada daerah terpencil di wilayah binaannya, dia datang ke sana. Itu juga kan ada prosedur pelayanan kesehatan yang juga akan bisa terjamin oleh sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita di kantor cabang Yogyakarta itu ada udah 208 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan kami, baik di Bantul, Kota Jogja, dan Gunung Kidul. Dan ada 39 atau 37 rumah sakit yang sudah bekerja sama. Hampir mendekati 93%. Memang ada rumah sakit yang belum bekerja sama dengan kami, bukan karena apa-apa. Karena administrasinya yang belum lengkap kepada kami. Karena kami harus memberikan mutu, tadi Dr. G sudah menggarisbawahi mutu layanan kepada masyarakat. Mungkin gitu, Kak Gladys. Terima kasih pertanyaannya ya. Semoga bisa bergabung juga di BPJS Kesehatan. Wih, ladalah. Amin. Terima kasih Pak Nandar atas insight-nya. Mungkin mengingat sudah waktunya kita berbincang sudah cukup lama. Terima kasih sebelumnya Pak Nandar, terima kasih Dr. Grace sudah menjadi narasumber pada podcast kita kali ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di Zoom sudah bergabung dan juga berdiskusi pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah banyak membahas. Akhir kata, tadi kita sudah banyak membahas tentang BPJS Kesehatan. Mungkin tadi dari insight dari Dr. Grace dan juga Pak Nandar bahwa BPJS Kesehatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan itu bukan hanya milik perseorangan tapi juga menjadi milik kita bersama. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Nandar, terima kasih Dr. Grace sekali lagi, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah menonton podcast ini. Terima kasih, dadah.